Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang wilayah dan tata ruang bagian pertama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat sehatnya hingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran geografi ya. Untuk semuanya, selawat ringan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita nantikan syafaatnya di dunia kelak semuanya. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Kabarnya sehat semua ya, dalam kondisi fit semua ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar geografi dengan materi konsep wilayah dan tata ruang untuk bagian ke-1. Ya. Untuk materi ini disampaikan khusus untuk siswa kelas 12 semester 1 atau semester ganjil ya. Nah, untuk semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap happy, ya, tetap fokus mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun itu secara daring ataupun secara luring. Harapannya semuanya tetap bisa menjalani kegiatan pembelajaran tetap penuh semangat, full semangatnya ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya hari ini kita berdoa terlebih dahulu nih. Yuk kita berdoa menurut agama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang di awal tadi, Mister Yo sudah menjelaskan, kita akan belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ya, akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Mr. Yon Priyanda, SPD. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, tentu kita harus tahu nih, ya, apa yang menjadi kompetensi dasar dan indeks ataupun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita penuhi. Yang pertama, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Terus kemudian, untuk keterampilannya, diharapkan kalian mampu membuat peta sederhana pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah setempat yang nanti akan kalian cari ya. Terus kemudian di pertemuan 1 dan pertemuan 2 ada banyak indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian penuhi, dari mulai mengklasifikasikan jenis-jenis wilayah, terus kemudian menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan, lalu kemudian menganalisis metode perwilayahan dan regional, ya, menganalisis dinamika dan tahapan perkembangan wilayah, menganalisis strategi pengembangan wilayah, menjelaskan konsep ruang penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, mengidentifikasi struktur penataan ruang, identifikasi konsep pembangunan, sampai dengan identifikasi indikator pembangunan suatu wilayah. Nah, untuk di pertemuan keduanya nanti kalian akan diminta untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ada di Indonesia, analisis teori-teori pertumbuhan wilayah menurut para ahli, menganalisis pengaruh pusat pertumbuhan ya bagi wilayah, menganalisis permasalahan dalam penataan ruang wilayah di Indonesia, serta menjelaskan perencanaan pembangunan di Indonesia. Oke, clear ya untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya, nah, tujuan pembelajaran. Ya, selain kalian harus tahu apa yang harus kalian penuhi, kalian juga harus tahu nih tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Kalian bisa menggunakan weblog, ya, berbasis weblog, penyelidikan sederhana, mengolah informasi. Diharapkan kalian semua terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ya, memiliki sikap yang ingin tahu, teliti, melakukan pengamatan, bertanggung jawab, ya, dalam menyampaikan pendapat, pertanyaan, memberikan saran, ya, kritik, serta mampu mendeskripsikan konsep wilayah perwilayahan dalam perencanaan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota. Karena nanti mampu membuat peta penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi tempat kalian tinggal tentunya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita simak video berikut ini ya. Yuk kita dengarkan, Mister akan putarkan 1 kali, didengarkan, disimak, dicatat poin-poin pentingnya. Kita putar, 3, 2, 1.
Oke, videonya sudah disaksikan semua ya. Sudah punya gambaran bahwasanya wilayah dan pembangunan itu bagaimana hubungannya dan bagaimana perkembangan wilayah dan pembangunan yang ada di Indonesia ya. Oke, semoga apa yang kalian lihat tadi, kalian dengarkan, bisa kalian catat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Next, kita lanjut. Kita masuk tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kita akan belajar tentang apa itu wilayah, apa itu perwilayahan, ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan klasifikasi wilayah. Nah, klasifikasi wilayah itu, kalau kalian bisa baca buku yang ada di buku paket kalian, boleh kalian baca, itu ada istilah wilayah homogen atau formal, ada wilayah fungsional, ada wilayah administrasi politis, sampai dengan wilayah perencanaan atau pengelolaan. Untuk wilayah homogen ataupun wilayah formal, ini seperti namanya ya, homogen, dia memiliki satu ciri kesamaan ya, sangat khas, di mana dia cenderung sama. Ya. Terus kemudian ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini adalah wilayah yang cenderung dinamis, ya, perubahan dan pergerakan baik masyarakat, barang, jasa dan segala macamnya itu sangat dinamis untuk di wilayah fungsional. Terus kemudian ada wilayah administrasi politis. Biasanya ini adalah ibu kota ya, ibu kota baik kabupaten kota, terus kemudian provinsi ataupun di nasional seperti itu, ibu kota negara. Terus kemudian ada wilayah perencanaan, merupakan wilayah yang dikenal juga dengan wilayah pengolahan. Oke, kita bahas ya. Oke, konsep wilayah. Secara definisi tentang wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan atau human phenomena. Kemudian ada juga gejala alamiah atau natural phenomena dan berdasarkan gejala-gejala geografis atau geographical phenomena. Nah, wilayah merupakan satu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri-ciri dan sifat tertentu yang terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur tanah, air, tanaman, binatang, dan yang paling penting adalah manusia di sini. Ya, maka wilayah adalah satu kesatuan area. Dia tidak bisa terpisahkan ya dengan antara tanah sendiri, air sendiri, tanaman sendiri, binatang sendiri, manusia sendiri. Nah, tapi mereka semua memiliki hubungan yang kompleks antara tiap-tiap unsur, maka terbentuklah wilayah. Oke, clear ya di sini ya. Next. Nah, berikutnya adalah konsep perwilayahan. Kalau tadi wilayah, kalau ini adalah perwilayahan. Apa bedanya? Kalau perwilayahan adalah regionalisasi, diartikan sebagai upaya mengelompokkan. Ya, kalau tadi unsur-unsur yang menyatu, ya, membentuk yang namanya wilayah. Nah, kalau perwilayahan dia mengelompokkan bagian permukaan bumi dengan untuk tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari perwilayahan itu satu, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan ya pada tiap daerah. Nah, yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Nah, jadi dengan adanya wilayah di mana satu kesatuan unsur tadi, ya, baik itu air, tanah, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga manusia, ya, lalu konsep perwilayahan ini membuat regionalisasi, ya, di mana upayanya adalah pengelompokan bagian permukaan bumi dengan tujuannya tadi, ya, lebih pemudahan untuk pembangunan. Nah, misalnya pembagian wilayah menurut iklim, ketinggian tempat, topografi, wilayah, dan lain-lainnya. Kalau kita tahu misalnya ada wilayah yang, iklimnya iklim tropis, iklimnya iklim subtropis, ketinggian tempatnya lebih dari 1000 meter, ini ketinggian tempat hanya 500 meter dari permukaan laut. Ya. Yang ini 1000 meter dari permukaan laut. Nah, kemudian secara topografi wilayah, apakah ini merupakan daerah yang terjal, apakah ini daerah yang lerengnya sangat terjal, seperti itu. Atau kemudian ini adalah daerah yang datar, yang rata, ya, yang mudah sekali untuk dibangun. Itu konsep perwilayahan. Jadi wilayah itu adalah unsur, ya, di mana beberapa komponen unsur tadi itu membentuk suatu wilayah, sedangkan wilayah itu adalah pengelompokan. Oke, next. Nah, kemudian model perwilayahan dan regionalisasi, ada yang penyamarataan wilayah, ada yang berdasarkan klasifikasi wilayah. Ya, kalau kita lihat misalnya negara United States Amerika, ya,
atau dikenal dengan USA atau Amerika itu sendiri, dia mengklasifikasikan beberapa wilayahnya. Ada yang merupakan pusat ya, terus kemudian ada yang merupakan daerah pusat pemerintahan, terus pusat ekonomi dan yang lainnya ya seperti itu. Oke, next, faktor dinamika perkembangan wilayah. Nah, dinamika perkembangan wilayah itu yang namanya wilayah itu bisa berkembang dengan maju, dengan pesat, ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor di mana apa yang dimiliki oleh wilayah tersebut, ya, sumber daya apa yang dimiliki. Nggak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia yang berkualitas yang menyebabkan wilayah tersebut mampu berkembang dengan cepat. Ya, atau kemudian faktor eksternal adalah seberapa banyak daerah lain itu ataupun wilayah lain mempengaruhi wilayah tersebut, ya, atau misalnya kondisi-kondisi yang lainnya, ya, seperti itu menjadi faktor eksternal. Terus kemudian perkembangan wilayah juga dipengaruhi oleh faktor geografis loh, ya, untuk negara-negara dengan kondisi cuaca ataupun iklim ya yang stabil itu cenderung bisa lebih cepat bergerak ataupun perkembangannya. Tetapi faktanya ya untuk negara-negara maju dengan kondisi geografis yang berbeda dengan yang tidak sama dengan iklim stabil justru bisa lebih berkembang lebih cepat karena mereka memiliki daya yang tadi yang menjadi faktor internal sumber daya manusianya berjuang untuk menjadikan wilayahnya wilayah yang maju. Kemudian ada faktor manajemen wilayah. Ini dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diambil benar-benar untuk memfokuskan kemajuan dari wilayah tersebut, bukan hanya sebatas keputusan-keputusan yang sifatnya politis, tapi keputusan yang benar-benar memajukan. Kemudian juga ada faktor historis. Nah, perkembangan wilayah tersebut biasanya juga dipengaruhi oleh faktor historis. Misalnya, penentuan ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Disebabkan karena memang sudah sangat terkenal ya DKI Jakarta sebelum kemerdekaan itu sendiri. Kita kenal dengan Batavia ya dengan ada salah satu pelabuhannya yang dikenal sangat terkenal ya di mancanegara sebelum Indonesia merdeka yaitu pelabuhan Sunda Kelapa ya. Oke, itu faktor historis. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi wilayah tersebut menjadi wilayah yang maju, wilayah yang terdepan, ataupun wilayah yang sangat berkembang dengan pesat. Itu ada dari faktor internal tadi, faktor eksternal, faktor geografis, terus kemudian manajemen wilayah dan juga faktor historis. Banyak sekali. Oke, berikutnya tahapan perkembangan wilayah. Yang pertama adalah tahapan perkembangan wilayah dalam tinjauan sosial ekonomi. Ya, memang ya penghasilan, terus kemudian gross national product atau GNP, ya GDP dan yang lain-lain itu sangat mempengaruhi proses perkembangan wilayah dari sisi sosial dan ekonomi. Dan juga tentunya adalah bagaimana kesiapan masyarakat untuk memajukan wilayah tersebut. Terus kemudian juga ada tahap perkembangan wilayah dalam tinjauan geografisnya. Kita tidak bisa pungkiri ya, negara-negara yang memiliki letak strategis secara geografis menjadi titik temu antara negara-negara tertentu, terutama dalam hal perdagangan. Terus kemudian kerjasama politik, diplomatik dan lain-lain itu menjadikan negara tersebut menjadi maju ya seperti itu ataupun wilayah tersebut menjadi berkembang dengan sangat pesat. Oke, berikutnya strategi pengembangan wilayah. Ada banyak strategi yang bisa diterapkan dalam proses pengembangan wilayah ya seperti itu. Ada yang dimulai dengan kutub-kutub pertumbuhan atau yang dikenal dengan grow pole ya. Terus kemudian ada strategi desentralisasi teritorial ya. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya negara-negara yang menerapkan strategi desentralisasi teritorial. Ada yang kemudian strategi agropolitan ya. Kita kenal Indonesia salah satunya adalah negara di tahun kepresidenan Soeharto ya di mana kita kenal dengan Replita ya seperti rencana pembangunan 5 tahun ya kita fokus pada pertanian sampai dengan menjadi negara dengan swasembada pangan ataupun beras ya. Terus kemudian ada strategi integrasi spasial atau functional spatial integration. Terus kemudian ada strategi pengembangan kota-kota kecil menengah, strategi rural urban linkage ya. Terus kemudian ada strategi regional networking ya. Oke, next. Nah, pengertian ruang dan penataan ruang. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita nggak bisa nih melihatnya hanya sepintas, tapi kita harus lihat apa yang dimaksud dengan pengertian ruang dan penataan ruang. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang, tertuang dalam undang-undang peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang itu sendiri adalah wujud struktur ruang dengan pola ruang.
Ya, ini kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ini adalah di daerah mana wilayahnya? Wilayah pesisir, ya. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, ya, struktur ruang dan pola ruangnya, ya, ini sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk. Nah, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat yang secara hierarkis, ya, memiliki hubungan fungsional, ya, memiliki gerak yang dinamis, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung, peruntukan ruang sebagai untuk fungsi budaya itu sendiri. Nah, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang yang ada di bumi, ya, di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan memelihara kelangsungan. Ya, itu definisi ataupun penjelasan ruang dan tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dimana kalau kita lihat tadi adalah wadah yang meliputi ruang darat, ini daratan, ruang laut, kemudian udara yang menyelimutinya, termasuk ruang yang ada di dalam bumi. Ya, itu yang dimaksud dengan ruang. Oke, next, lanjut. Nah, kita lihat adalah klasifikasi penataan ruang. Klasifikasi penataan ruang yang pertama adalah penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Yang kedua, penataan ruang berdasarkan fungsi utama. Apakah dia merupakan kawasan terdiri kawasan gedung atau dia merupakan kawasan budidaya. Kemudian ada penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, ya, yang kita kenal juga dengan wilayah pusat-pusat pemerintahan. Terus kemudian ada penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri penataan kawasan perkotaan, ya, penataan ruang kawasan perdesaan. Nah, penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional. Ya. Ini klasifikasi penataan tata ruang ataupun ruang itu. Jadi sudah ditentukan, nah, oh ini ruang ini ataupun wilayah ini akan dibangun untuk sistem internal perkotaan. Oh ini kawasan lindung, oh ini kawasan budidaya, oh ini wilayah pusat pemerintahan atau wilayah administrasi. Ini kawasan perkotaan, ini kawasan perdesaan, ya, dan yang lain-lain. Ya. Oke, itu klasifikasi penataan ruang. Next. Nah, konsep wilayah dan tata ruang dan penataan ruang. Yang C, struktur penataan ruang. Menurut undang-undang, ya, masih dengan undang yang sama, nomor 26 tahun 2007, terdapat 3 batasan struktur ruang menurut hierarkinya, khusus dari mulai provinsi, ya, kabupaten, dan juga kota. Ya, seperti. Terus kemudian konsep pembangunan secara etimologis, ya, berasal dari kata bangun. Ya, konsep pembangunan itu berasal dari kata bangun. Ya, diberi awalan pem dan akhiran an guna menunjukkan perihal pembangunan. Secara ensiklopedia, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan juga konsep dunia. Oke. Rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembaharuan, dan juga pembangunan bangsa. Oke. Nah, untuk indikator pembangunan sendiri bagaimana? Kalau kita mau melihat misalnya suatu daerah atau misalnya suatu wilayah itu sudah menjadi menjadi wilayah yang pembangunannya bagus, pembangunannya sudah bagus. Nah, kita lihat ada beberapa indikator. Ya, ada yang pertama adalah indikator kuantitatif, meliputi dari aspek ataupun faktor ekonomi itu sendiri. Ya, yang kedua ada faktor politik. Ya, terus kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Ya, yang keempat ada faktor demografis dan yang kelima adalah faktor lingkungan. Nah, untuk indikator pembangunan, ya, melihat dari sisi kuantitatif adalah sesuatu yang bisa dihitung, ya, sesuatu yang bisa dihitung secara matematis, secara angka, bahwasanya bagaimana pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah tersebut. Bagaimana kondisi faktor politik ini misalnya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, bagaimana masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap partisipasi kegiatan politik dan pemerintahan. Ya. Terus kemudian faktor sosial, itu juga bisa diukur. Bagaimana misalnya masyarakat mematuhi peraturan, bagaimana masyarakat mematuhi segala bentuk peraturan dan konsekuensinya. Dan juga bisa juga diukur dengan faktor sosialnya, ya, bagaimana tingkat misalnya kejahatan, kriminalitas, dan yang lainnya itu di secara data ketika wilayah tersebut sudah mulai terjadi pembangunan, apakah menurun, apakah naik.
kemudian faktor demografis dan juga ada indikator. Nah, indikator yang kedua setelah indikator kuantitatif yaitu indikator kualitatif. Nah, untuk indikator kualitatif ini kita bisa lihat nih, ada indikator kualitatif meliputi gambaran kondisi kehidupan dan juga kualitas hidup masyarakat. Ya, terus kemudian ada indikator kualitatif digunakan untuk menganalisis komponen yang tidak mudah dihitung atau tidak dapat diukur dengan sebuah angka, seperti misalnya kebebasan, korupsi, keamanan. Itu harus dideskripsikan, harus digambarkan, harus dijelaskan. Ya, seperti itu. Bagaimana tingkat korupsi, ya, terus kemudian korupsi tersebut menjadi satu hal yang membudidaya ataupun kemudian harus dihilangkan dan lain-lain, itu harus dijelaskan. Kemudian ada ukuran alternatif dalam pembangunan. Ya, menurut Gulet 1971 dalam Trend 2009 menyebutkan bahwa ada 3 komponen utama untuk mengartikan dan mengukur suatu pembangunan. Yang pertama adalah life sustenance, ya, dalam konteks kebutuhan dasar sudah terpenuhi atau tidak. Masyarakatnya semuanya sudah merasa terpenuhi atau tidak. Yang kedua adalah self esteem, ya, yang berhubungan dengan self-respect dan kebebasan. Apakah semua orang sudah mendapatkan haknya? Apakah semua orang sudah mendapatkan kebebasannya? Apakah semua orang sudah mendapatkan penghargaan, perhatian, ya, dari apa yang dia lakukan? Lalu kemudian kebebasan yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memilih pilihan mereka. Nah, ini adalah indikator pembangunan. Jadi kalau suatu wilayah sudah terlihat indikator kuantitatifnya, kualitatifnya, lalu kemudian ukuran alternatif dalam pembangunan menurut Gulet tadi, maka sudah bisa dikatakan wilayah tersebut atau daerah tersebut sudah pada proses pembangunan. Oke, bisa dipahami ya? Next, lanjut. Oke, kita sudah sampai pada evaluasi pembelajaran pertama di pertemuan pekan ini, ya. Untuk di pertemuan pekan ini, silahkan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan cara silakan scan barcode yang ada pada video tersebut, yang ada pada video ini ya. Silakan di-scan barcode-nya. Sudah? Oke. Kalian silakan langsung jawab. Perhatikan, baca lagi peraturan dan petunjuk dalam pengerjaan soalnya. Jangan sampai salah ya. Oke, silakan di-scan. Oke. Nah, selain itu, evaluasi pembelajaran ke-1, selain kalian mengerjakan soal yang ada di barcode ini, kalian juga harus mengerjakan 1 soal esai, ya, di mana soal esai ini kalian tuliskan jawabannya di komentar YouTube, ya. Soalnya adalah jelaskan peranan program perencanaan wilayah khususnya bagi pembangunan wilayah di Indonesia. Nah, silakan kalian jawab soal tersebut, ya, soal esainya dengan menuliskan jawaban di kolom komentar yang ada di, ya. Jangan lupa tuliskan asal sekolah kalian, ya, nama lengkap kalian dan juga kelas kalian. Tentunya kalian harus tahu dong, ini materinya kelas berapa, jadi jangan sampai salah tulis untuk kelas kalian. Oke, itu untuk kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, jangan lupa kerjakan soalnya langsung. Silahkan kalian scan barcode yang ada pada video ini, ya. Dan juga kerjakan soal esai dengan menjawab pertanyaan yang tersedia pada kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya, ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Have a nice day untuk semuanya. Thank you so much for everyone. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.